Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, kita bertawasul terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dari masyayikh dan juga alim ulama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barkhair radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila hadratil muallif hadzal kitab Wasiyatul Mustafa. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawat dan juga salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi alamati syirki, ing dalam nerangaken pira-pira tetengere syirik. Tapi pada referensi kitab Wasiyatul Mustafa yang lain disebutkan fi alamati syarri. Jadi ada dua versi, fi alamati syirki, fi alamati syarri. Kalau fi alamati syarri tanda-tanda orang yang jelek, orang yang buruk. Kalau di sini fi alamati syirki tanda-tanda orang yang syirik. Qala dawu sinten alaihi salatu wassalam, ya Ali, ya Ali, lil kafiri iku tetep ketuwe wong kafir. Talatu alamatin utawi telu piro-piro tetenger. Asyakku siji mamang filai ing dalam Allah, wal bughdulan keting fi ibadillahi ing dalam piro-piro kawulani Allah, wal ghaflatulan lali fi taatillahi ing dalam taat ing Allah. Alamat atau tanda-tanda orang yang syirik apa saja? Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, lil kafiri thalatu alamatin. Tanda-tanda orang kafir itu ada 3. Yang pertama, asyakku fillah, ragu atau tidak percaya kepada Allah. Wal bughdhu fi ibadillah. Yang kedua, benci melakukan ibadah kepada Allah. Wal ghaflatu fi ta'atillah, dan yang ketiga adalah lupa dari ketaatan kepada Allah. Nah, ciri-ciri kafir. Kafir yang kita ketahui itu maknanya adalah yang umum diketahui, kafir itu adalah orang yang non-muslim atau orang yang tidak mempercayai Allah. Tetapi makna kafir itu sangat banyak sekali. Makna kafir dalam Al-Quran itu juga banyak, bermacam-macam. Kafir itu bisa dimaknai kafir dalam akidah, kafir juga bisa dimaknai berbuat pelanggaran, kafir atau kufar itu juga bisa dimaknai mengingkari nikmatnya Allah. Nah, kemudian kafir juga bisa dimaknai fasad atau berbuat kerusakan. Kafir juga bisa dimaknai pengingkaran hubungan atau membebaskan diri dari ikatan. Macam-macam sekali, banyak sekali. Dalam Al-Wujuh wan Nadhair fil Quran, kata kafir dan turunannya itu ada ratusan kali disebutkan atau ada teksnya di dalam Al-Quran ratusan kali. Abu Hilal As-Sakari sendiri mengatakan al-kufr itu maknanya menutupi gitu. Jadi orang Arab itu biasa mengatakan
Al-lailu kafir. Malam adalah tertutup. Jadi bukan malam adalah kafir, itu maksudnya tidak seperti itu, tapi malam itu tertutup karena malam itu biasanya menutupi segala sesuatu dengan kegelapan langitnya. Lalu ada juga kafarul ghamamun nujum gitu. Orang Arab kalau dalam bahasa kesehariannya, mendung menutupi bintang. Nah, kafir itu juga bisa dimaknai orang yang menanam. Jadi petani itu disebut kafir. Seperti contoh di dalam surah surah Al-Hadid. Kamatsali ghaitin a'jabal kuffar nabatuh. Lah ini kan tidak dimaknai kehidupan dunia itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya ini mengagumkan orang-orang kafir, ya kan, tidak mungkin diartikan seperti itu. Nah, kufar dalam ayat surah Al-Hadid itu diterjemahkan hujan itu tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Nah, maksudnya dengan adanya turun hujan itu menguntungkan para petani. Jadi meskipun kata-katanya ini juga kufar, tapi tidak dimaknai orang-orang yang kafir atau orang yang tidak mempercayai Allah atau orang yang melanggar secara akidah dalam Islam. Nah, kafir itu ada juga yang menjadi lawan dari sebuah kata. Contohnya di dalam Al-Quran, makna kafir itu yang paling terkenal, yang paling kita sering dengarkan dan juga sering kita gunakan, bahkan itu sebagai kata-kata untuk membuli gitu. Kaum kafir gitu ya. Padahal Nabi itu juga bersabda, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, artinya orang kafir yang ada pada dilindungi oleh negara, dan juga bukan kafir harbi atau orang-orang kufar yang suka menyerang terlebih dahulu untuk perang, tapi maksudnya kafir dhimmi adalah orang-orang non-muslim yang ada di sekitar kita. Bahkan Nabi itu sampai menjamin barang siapa yang mengganggu atau menyakiti orang non-muslim, maka itu sama dengan menyakiti hatiku. Wah, ini makanya hati-hati terhadap kata-kata kafir. Dalam Al-Quran sendiri yang sering kita gunakan ya, bahwa kafir itu adalah kafir secara akidah. Seperti dalam ayat huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Huwallazi, dialah Allah yang menciptakan kamu, faminkum kafirun, di antara kamu itu ada yang kafir, wa minkum mu'min, dan di antara kamu ada yang mukmin. Atau dalam firman Allah yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk beriman, maka hendaklah beriman. Artinya itu adalah sebuah pilihan, mau beriman atau tidak. Barang siapa yang menginginkan untuk tidak beriman, maka ya biarkanlah dia menjadi kafir. Jadi kafir itu menjadi lawan dari mukmin. Kafir orang yang tidak mempercayai Allah, mukmin orang yang mempercayai Allah. Kafir itu juga bisa menjadi lawan dari ketakwaan. Contohnya di dalam surah surah Az-Zumar itu juga disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang yang kafir itu digiring ke neraka jahanam secara berbondong-bondong. Nah, itu kan kemudian kelanjutan ayatnya juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itu akan digiring juga atau diantar oleh Allah ke dalam surga juga secara berbondong-bondong, secara bergerombol atau secara rombongan. Di sini ada kata-kata wasiqal ladzina kafaru dan juga wasiqal ladzina taqaw. Ini menjadi pertanda bahwa lawan dari kafir atau
orang yang tidak percaya kepada Allah itu juga lawannya adalah orang yang bertakwa. Orang yang kafir lawannya orang yang bertakwa kalau konteksnya di dalam surah Az-Zumar ini. Nah, yang pertama tadi lawan dari kafir adalah mukmin. Yang kedua, lawan dari kafir adalah orang yang bertakwa. Nah, kafir itu juga dimaknai sebagai pelanggaran ya atau kejahatan. Kalau yang makna yang pertama tadi, lawannya kafir adalah mukmin, ini adalah kafir secara akidah. Kemudian kafir lawannya takwa, sama juga ya secara akidah. Tapi ada juga kafir ini yang dimaknai lawannya ini sebagai kafir itu dimaknai sebagai pelanggaran. Sehingga lawannya bukan takwa dan juga bukan iman atau mukmin, tetapi lebih ke ijrom atau pelanggaran. Jadi, seperti contoh ini kalau mengumpulkan beberapa ayat yang senada. Ada pada surah Maryam, Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Nah, ada kalimat yang sama atau kalimat yang senada seperti pada surah Az-Zumar tadi, wasiqal ladzina kafaru, ada digiring, kemudian di surah Maryam wa nasuqul mujrimun. Nah, ini kan sama. Maknanya sama tetapi berbeda kata-katanya atau kalimatnya. Kalau dalam Arab kalimat itu maknanya kata. Ya. Kalau di sini mujrimin ya, wa nasuqul mujrimin, ijram, ini adalah suatu pelanggaran. Berarti kafir itu juga bisa dimaknai sebagai pelanggaran atau kejahatan. Jadi tidak mesti orang kafir itu yang bukan Islam itu tidak mesti. Kadang ada orang Islam tapi kalau dia melanggar maka dia bisa dikatakan kafir gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Lalu atau ada juga satu kata yang senada, amna ja'alul muttaqina kal fujjar itu. Jadi kalau tadi disambungkan ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu ada munasabah ayat ke ayat ya, munasabah dalam ilmu Al-Qur'an itu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau tadi kita sambungkan wasiqal ladzina taqau disambungkan dengan wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda, kita mengambil kalimat wasiqo dan juga wanasuku, lalu kemudian kita mengambil makna yang lain lagi dengan kebalikan dari takwa tadi. Kalau tadi kebalikan dari kafir ya adalah bertakwa, ternyata kebalikan dari takwa itu fujjar atau orang-orang yang jahat atau orang-orang yang berlaku jahat, melakukan kejahatan. Apakah pantas kami ini menganggap orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Nah, ini kan berarti lawan dari takwa itu bisa dikatakan juga fujjar atau orang-orang yang jahat. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan kafir itu juga sama dimaknai dengan fujjar, yaitu orang-orang yang berbuat jahat. Jadi bukan kafir yang dimaknai secara akidah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, tetapi orang yang beriman kepada Allah itu juga ada yang melakukan kejahatan. Nah, lalu jadi panjang ya. Lalu kemudian kafir itu juga bisa dimaknai orang yang tidak bersyukur. Maka lawan dari kafir itu atau lawan dari kufur itu adalah syukur. Nah, kalau syukur itu orang yang pandai-pandai berterima kasih kepada Allah gitu. Nah, sedangkan lawan dari syukur itu adalah kufur. Nah, seperti tapi menggunakan kalimat yang senada, akarnya itu ya kafaro, yakfuru kufron atau kafar yukaffiru takfiron gitu. Ya, kalau di dalam ilmu sorofnya seperti itu. Lawan dari kafir ini adalah lawan dari syukur adalah kafir. Seperti di dalam surah Ibrahim
Ibrahim atau Ar-Ra'd ya. La in syakartum la azidannakum, Ibrahim ya, insyaallah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini kan maknanya apabila kamu bersyukur la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Lah, ternyata pada ayat yang sama langsung diberikan anonimnya atau lawan katanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini bukan dimaknai tapi jika kamu kafir maka azabku sangat berat, tidak, karena disesuaikan dengan konteks kata-kata atau kalimat yang ada sebelumnya. Karena konteks yang pertama adalah jika kamu bersyukur maka akan aku tambah, maka kita memaknai dengan jika kamu kufur atau mengingkari nikmat atau tidak bersyukur ya, maka Allah akan mengadab. Ini sama juga dengan dalam firman Allah di ayat yang lain atau di surah yang lain, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur atau barang siapa yang berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya dia ini adalah self love atau berterima kasih kepada dirinya sendiri. Itu ya. Jadi ternyata ayat untuk bersyukur atau berterima kasih kepada diri sendiri atau self love itu sudah ada di dalam Al-Qur'an sahabat. Ini surah Al-Luqman. Maka barang siapa yang tidak bersyukur atau cenderung marah terhadap diri sendiri, maka sesungguhnya Allah itu Ghaniyyun Hamid, maha kaya dan juga maha terpuji. Nah, lalu ada juga ayat yang lain, imma syakiran wa imma kafura. Nah, itu kan juga dalam di juz 29 itu kafir dalam makna ini bukan kafir yang akidah ya, tapi kafir atau orang yang tidak bersyukur. Wah, ini hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita ini naudzubillah menjadi orang yang kafir atau yang kufur terhadap nikmatnya Allah. Kafir itu juga lawannya adalah amalan yang solih. Seperti dalam ayat Allah yang lain, man kafara fa alaihi kufruh wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Nah, itu kan dijelaskan langsung ada lawan atau kebalikannya. Barang siapa yang kafir maka dia sendiri yang menanggung kekafirannya. Barang siapa yang beramal solih, nah ini kan menunjukkan ada berlawanan pada satu ayat yang sama tetapi langsung ada lawannya gitu. Maka kita bisa memaknai bahwa lawan dari kafir itu juga bisa disebut dengan amalan yang solih. Berarti orang yang tidak mau beramal solih bisa juga disebut orang yang kafir. Nah, begitu. Lalu ada juga lawan dari kafir itu kan amal solih. Lalu amal solih itu juga ada lawannya. Jadi tadi memunasabahkan ayat, lawan dari kafir adalah amal solih, sedangkan amal solih itu lawannya adalah fasad atau kerusakan. Seperti yang juga ada dalam suatu ayat, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihati kal mufsidina fil ardh. Itu pantas enggak sih kami ini Allah memperlakukan orang-orang yang beriman dan beramal solih sama dengan orang yang berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini kan bisa juga dimaknai bahwa orang kafir itu adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi ada banyak sekali makna dari kafir. Bisa juga kafir itu dimaknai bebas dari keterikatan. Kafaruna bikum gitu ya, dalam ayat Allah yang lain, kami mengingkarimu. Atau juga dalam ayat yakfuru ba'dukum bi ba'd gitu.
sebagian dari kamu akan saling mengingkari gitu, akan saling melepaskan diri dari kepercayaan gitu. Lalu ada juga ayat inni kafartu bima asyraktumun gitu. Sesungguhnya aku itu tidak membenarkan perbuatanmu dalam syirik kepadaku atau mempersekutukan aku atau Allah gitu. Jadi banyak sekali sahabat, wah ini kalau dijelaskan panjang banget ya. Sudah berapa menit ini. Istilah dari kafir ini. Istilah kafaroh itu juga diambil dari makna kafir ya. Konsep kafaroh atau kalau dalam ilmu fikih itu kan ada fidyah, ada juga kafaroh atau denda. Nah, denda ini maksudnya adalah menutupi dosa karena telah melakukan pelanggaran di dalam suatu hukum. Misalkan orang yang sedang puasa terus kemudian dia memiliki hutang, kemudian belum diqadha hutang puasanya sedangkan dia mampu untuk mengqadha dan tidak ada udzur syar'i, maka tahun berikutnya jika dia ini belum sempat mengqadha, maka tidak hanya diwajibkan mengqadha lagi, tidak gugur, tapi juga ada kafaroh. Untuk apa? Untuk menutupi dosa-dosa dari dia ini meremehkan untuk mengqadha puasa dan lain sebagainya. Itu kafarat seperti atau tidak puasa lah. Orang yang berhubungan dengan pasangannya yang halal atau suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu kan juga ada kafaratnya gitu. Dan kafarat itu harus ditebus dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Syahraini mutatabi'aini untuk sebagai kafaroh atau sebagai penutup dosa-dosa tersebut. Jadi semua konsepsi kafaroh dalam fikih itu maknanya itu juga diambil dari kata kafaroh ini, akar katanya. Entah itu kafaroh sumpah, kafaroh dzihar, dan kafaroh yang lain. Lalu sahabat, ini kita lalu menuju kembali ke kitabnya. Lalu yang dimaksud di sini kafir itu yang bagaimana? Asyakku fillah, orang yang ragu dengan Allah ya. Kita ragu dengan Allah itu tidak harus dengan tidak harus dengan terang-terangan. Misalkan saya tidak percaya dengan Allah, terkadang kita ragu di dalam hati, saya besok bisa makan apa enggak ya, saya besok jangan-jangan nasib saya seperti ini lah. Ini kan juga termasuk ragu terhadap Allah lah, hati-hati. Ini juga termasuk tanda-tanda dari orang yang kafir begitu. Lalu wal bughdhu fil ibadillah, orang yang benci melakukan ibadah kepada Allah. Ini hati-hati. Kalau kita ini sering males untuk beribadah, ngolor-ngolor ibadah, meremehkan ibadah, wah ini jangan-jangan kita naudzubillah UTW menjadi orang-orang yang salah satu dari tanda-tanda kekafiran. Kemudian wal ghaflatu fi taatillah, itu dia ini juga orang Islam seperti yang tadi Kaulo jelaskan bahwa kafir yang dimaksud di sini tidak harus orang yang tidak percaya dengan Allah, tapi dia ini percaya kepada Allah tapi lupa diri akan taat kepada Allah. Maka berhati-hati ya Ali walil munafiqilan iku tetep ketuwe wong munafik. Thalathu alamatin utawi telu piro-piro tetengere. Apa saja? Idza haddatsa, tatkalane ngomong utawa cerita sapa munafik, kadzaba mongko goro utawa mbojo sapa munafik. Wa idza wa'ada lan tatkalane janji sapa munafik, akhlafa mongko sulaya sapa munafik utawa tidak menepati janji. Wa idza tumina lan tatkalane den percaya sapa munafik, khana mongko khianat sapa munafik. Wala tanfa'ulan ora manfaati ing munafik hu ing wong sapa munafik hu ing wong apa mau'idatun pitutur utawa mau'idah atau nasihat. Wahai Ali, kalau tadi ciri-ciri orang yang kafir ini tidak usah panjang-panjang, ciri-ciri orang munafik itu 3, yaitu apabila dia ini berkata atau bercerita itu berbohong. Dan ini tidak dibatasi dengan berbohong demi kebaikan, berbohong demi apalah. Itu tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Intinya siapapun yang berbohong ketika di dalam cerita, entah itu bohongnya sedikit ditambah-tambahi ya, tidak dikurangi tapi ditambah-tambahi, intinya berbohong,
maka dia ini termasuk salah satu tanda-tanda orang yang munafik. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia ini diberikan ketika orang ini berjanji maka dia tidak menepati janji. Nah, ini hati-hati, ini kita biasanya janji mau ngopi, ternyata datangnya janji mau bukber jam 4, ternyata datangnya jam setengah 6. Males ikut kajian, kepingine ndang bukber ae lah ini. Hati-hati suloyo ini. Janji nih ngopi, tiba nang warung pesen es teh, tapi tidak termasuk ya itu ya. Kemudian wa idza tumina, dan ketika diberikan amanah khona, maka dia berkhianat. Diberikan amanah apa? Ini kalau saya tuh gampang untuk melihat tanda orang ini adalah amanah atau tidak. Itu coba kita mempercayakan keuangan kepada orang ini. Itu kalau dia itu bisa dipercaya untuk bisa memegang keuangan, maka insya Allah dia adalah orang yang amanah. Tetapi kalau dia urusan duit mawon kok gak iso dicekeli, maka dia ini pasti untuk urusan lain pasti tidak akan bisa dipercaya. Nah, maka kadang dunia itu kan laibun walahun gitu. Permainan. Jadi tengere orang amanah atau tidak itu ya ketika dia diamanai dengan keduniaan, tidak hanya keuangan tapi juga jabatan, amanah, apapun itu yang dipercayakan kepada dia, menjadi ketua di organisasi, menjadi bendahara, menjadi sekretaris atau menjadi pengurus apapun, jika dia ini tidak mampu memegang kepercayaannya atau kejujurannya dia, maka dia bukan termasuk orang yang amanah. Artinya dia adalah orang yang munafik. Dan kabar buruknya, innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Orang yang munafik itu tidak akan masuk surga, justru dia masuk ke dalam neraka jahanam yang asfal, yang paling inti neraka. Dan tidak ada orang yang mampu menyelamatkan dia. Tidak ada syafaat dan tidak ada pertolongan yang bisa mengeluarkan dia dari neraka ketika dia berkarakter salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik. Kemarin juga aku sampaikan dawuh Mbah Yai Husain, fa in shoma wa shalla. Meskipun orang munafik ini adalah sholat, orang yang beribadah kepada Allah, yo sholat, yo poso, tetapi kalau suka berbohong, tapi kalau tidak bisa dipercaya, berkhianat, dan juga suka nulayani janji atau ingkar janji, maka dia termasuk orang yang innal munafiqina fit darkil asfali walan tajid lahum nasira. Mboten selamat, naudzubillahi min dzalik. Dan orang yang munafik wala tanfa'uhu mau'izah, tidak akan pernah bisa menerima nasihat. Orang yang tidak bisa menerima nasihat iki tandane atine sampun tertutup. Ya Ali walil murai, lan iku tetep keduwe wong kang riya. Dalatu alamatin utawi telu pira-pira tetenger, yutimmu ruku'ahu, yutimmu nyempurnaaken wong riya, ruku'ahu ing ruku'e wong sing riya, wa sujudahu lan nyempurnaaken sujute wong riya, ma'an nasi ing dalam sertane menungso, wa yangkus lan ngurangi utawa ngelongi sapa wong sing riya hu ing ruku' lan sujute idza sholatat kalane salat sapa wong sing riya wahdahu hale ijenan, wa yang syatu lan terengginas iku giat ya, rajin. Wayang syatulan terengginas sopo wong riya lil mar'i krana wong alladzi kang yuthni kan ngelem-ngelem. Nah, dadi lek dipuji-puji baru terengginas alaihi ing atase wong sing riya. Wa yadhkurullah lan dzikir sopo wong sing riya Allah ing Allah
fil khola ing dalem sepi wal malalan ing dalem golongan. Ya apa iki? Wa yadhkurullaha fil khola wal mala, nggih bener. Wa yadhkurullah, dan berzikir kepada Allah di dalam waktu yang sepi, wal mala, lan pada waktu ada banyak orang. Lalu kemudian dijelaskan bagaimana orang-orang yang riya, ciri-cirinya yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas. Jadi dia ini menyempurnakan rukuknya dan juga sujudnya ketika dilihat manusia. Kalau sholat di depan orang banyak, disempurnakan rukuknya, disuwe-suweno, dilama-lamakan. Bahkan biasanya tidak pernah sholat sunnah rawatib, tapi ketika ada banyak orang, biar dikatakan soleh, maka dia baru melaksanakan sholat sunnah. Ya Allah. Lalu naudzubillah, kalau depan orang tampak khusyuk, sujudnya dilamakan, ya, dikhusyuk-khusyukkan. Tetapi ketika sendirian, idza shalla wahdahu, ketika sholat sendirian, maka dia ini tidak seperti itu, dilongi. Sujudnya cepet-cepetan, rukuknya cepet-cepetan. Lah ini kan orang yang riya. Riya ini adalah orang yang menginginkan ridho, tidak hanya ridhonya Allah, tetapi juga selain Allah, yaitu kepada manusia. Wa yangshathu lil mar'i alladhi yuthni alaihi. Kemudian dia ini terlihat giat, terlihat giat beribadah ketika dia ini dipuji-puji oleh manusia atau dipuji-puji oleh seseorang. Jadi ketika di dalam masjid dipuji, oh ini orang yang soleh. Kemudian dia ini seneng sodako buahnya, oh tambah ditambahi sodako, sholatnya ditambah-tambahi gitu. Bahkan sampai ditambahi sholat ba'da sholat subuh, sholat sunnah ba'diyah subuh, sampai sholat sunnah ba'diyah asar, padahal gak ada itu, ya, saking kepinginnya dipuji, padahal keliru. Lah ini hati-hati. Wa idhkurullah fil khola wal mala. Lalu kemudian orang ini berzikir kepada Allah di dalam waktu yang sepi dan juga di dalam waktu yang ada banyak orang. Jadi enten wong sepi, pas sepi ngoten niku umi-umi tengene ngarepe wong akeh nggih ngono, umi-umi nggawa tasbih diputer-puter. Ya, terus kemudian lisannya ini juga begitu, umi-umi tahu terus lah, tetapi niatnya adalah selain untuk mendapatkan ridha Allah, biar dikira ahli berzikir begitu, membawa tasbih yang besar, kemudian membawa tasbih digital gitu yang tapi kadang juga orang itu heran kan kalau membawa tasbih digital tapi juga berghibah gitu, mungkin biar sepadan ya antara pahala dan juga dosa. Tapi intinya apapun ketika kita berzikir membawa tasbih digital atau tidak membawa tasbih digital, intinya ketika kita berzikir maka utamakan itu untuk meraih ridha Allah, ya. Apalagi kalau sholawat sudah itu dibuang niat-niat ingin dipuji oleh manusia. Nah, kalau misalkan tidak bisa menjaga atau ora iso ngrekso awak iki wedi, misalkan takut nanti dibilang ahli zikir, ahli sholawat, ya maka tidak perlu menggunakan tasbih digital. Jadi tasbih digital itu kan kapan hari itu viral bahwa orang yang pakai tasbih digital itu dikira pamer kalau dia ini ahli sholawat. Padahal kan tidak semua seperti itu, ya, tergantung. Kembali lagi innamal a'malu binniyat, kembali lagi kepada niatnya. Orang nggak bawa tasbih digital tapi umi-umi niate digawe ben dilem menungso, ya ini elek. Sedangkan orang yang bawa tasbih digital tapi niatnya memang untuk ngitung, misalkan dia punya target satu hari baca sholawat 1000 kali, ya maka ya bagus. Kalau niatnya memang untuk target dia mendapatkan ridha Allah, lah itu tidak usah diurusi orang-orang yang julid
Mentang-mentang nggawa tasbih digital ben apa ngono iku. Ben diarani apa lah, ini enggak usah terpengaruh. Yang penting kita husnudzon nggih lillahi taala. Kemudian lanjut ya Ali, he Ali. Walil ahmaqi lan iku keduwe wong kang bodoh, tapi bodoh iki nemen, kucluk, komprong nggih. Ahmak niki orang yang bodoh tapi bodoh ini ku nemen ngoten lho. Salah alamatin utawi telu pira-pira tetenger, siji at-tahawunu. Gampangaken fi faraidillah ing dalam pira-pira fardune Allah. Wa kathratul kalamilan akeh omongi fi dzikrillahi. Lho ya apa iki? Sik. Ini enten anu nggih. Ada tambahan. Jadi kalau di sini itu tulisannya fi dzikrillah. Seharusnya fi ghairi dzikrillah. At-tahawunu rupane gampangaken utawa ngremehaken fi faraidillah ing dalam pira-pira fardune Allah. Kathratul kalamilan akeh omong cerewet fi ghairi dzikrillah ing dalam sakliyane dzikir ing Allah. Wa ta'nu lan nyacat fillahi ing dalam Allah. Lalu ciri-ciri orang yang bodoh nggih niki sampai dijelaskan orang yang ahmak atau orang yang bodoh nemen iki sampai saking gak iso nggih, sampai tidak bisa membedakan antara gula dan juga garam. Nah, iki ahmak, wong kucluk ngono, kumprung. Ini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah orang yang menyepelekan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Jadi diolor-olor, sembayangi diolor-olor, posone nggih ngoten kok ae nek wis aku wis rada gedhe kok ae wis engko iso tak kodok posoe dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang meremehkan perintah Gusti Allah atau meremehkan kewajibannya Gusti Allah. Tidak usah meremehkan yang wajibnya Allah. Terkadang kita itu meremehkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, itu lama-lama kita itu akan meremehkan kewajibannya Allah gitu. Ini dawe Buya kula dulu. Sapa wonge sing ngremehno sunnahe Nabi, maka suatu saat dia akan meremehkan kewajibannya Allah. Mari sembayang boten kersa dzikir, sing sifate sunnah nggih. Ketika dalam sholat dia tidak mau membaca bacaan iftitah, meskipun itu tidak udzur nggih, maksudnya gak cepet-cepetan, tapi kok gak mau baca iftitah, gak mau baca surat-surat, tidak mau membaca 3 kali pada ketika sujud subhana rabbiyal azimi, kemudian subhana rabbiyal a'la bihamdi, kok tidak mau dibaca yang sunah-sunah dalam sholat, maka suatu saat dia ini akan menyepelekan yang fardunya, bahkan sampai pada taraf menyepelekan kewajiban sholat itu sendiri. Maka kita jangan sampai meremehkan yang sunnah agar kita tidak tahawun fi faraidillah. Kemudian ciri-ciri orang yang bodoh yaitu waqasratul kalam, orang yang banyak omongnya tapi dengan syarat fi ghairi dzikrillah. Ini tadi tidak ada kalimat fi ghairi dzikrillah. Setelah kula baca di kitab referensi cetakan lain itu kok ada fi ghairi dzikrillah ngoten. Jadi kan ini tidak mungkin waqasratul kalam fi dzikrillah, atau bisa juga dimaknai orang yang banyak omongnya ketika dalam keadaan berzikir, misalkan tengah-tengah zikir ngomong, tapi di sini ada yang referensi lain fi ghairi dzikrillah, orang-orang yang banyak omongnya tetapi bukan dalam rangka omongan untuk mengingat-ingat keesaan Allah atau mengingat-ingat kebesaran Allah. Wa ta'nu fillah, kemudian nyacat ya, atau menghina. Gusti Allah itu loh dibully. Ya Allah. Ya banyak kita itu sebenarnya meragukan Allah itu nggih, yang tadi ciri-ciri orang kafir itu kan asyakku fillah. Asyakku fillah itu juga sama dengan wa ta'nu fillah. Jadi nyacat kepada Allah. Kita ragu kepada Allah itu sama dengan kita menghina Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh karena meragukan Allah, karena membuli Gusti Allah. Nah, contohnya misalkan kita berdoa, lalu kita ini kok
nantang terus, menagih terus. Ya Allah, mana ini doaku kok tidak dikabul-kabulkan. Panjenengan iki mirengno donga kula tamboten sela, itu kan podo karo nyacat Gusti Allah. Padahal sampun jelas Allah itu tidak akan mengingkari apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, bahwa innallaha sami'un alim. Sami'ud du'a, sami'un mujibud da'awat gitu. Jadi Allah itu maha mengabulkan, maha mendengarkan. Maka jangan sampai kita ini menuntut Allah dengan menanyakan mana rezekiku, mana kehidupanku yang lebih baik dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Ali, lil makhduli iku tetep ketuwi wong kang den ino-ino utawi dalatu alamatin. Telu piro-piro tanda utawa alamat. Kasratul kadhib, akai goroh, wa kasratul aiman, lan akai piro-piro al aiman itu sumpah. Jadi al fajiroh kang lacut utawa sumpah palsu. Wa kasratul hawaij, lan akai piro-piro hajat ilan nasi maring menungso. Ciri-ciri orang yang dihina, yang den ino-ino, atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang ino, orang yang hina, itu ada 3. 1, banyak berbohong. Karena orang yang berbohong sekali saja itu kadang tidak bisa dipercaya kebohongannya. Tidak usah berbohong lewat lisan, nyebar hoax itu juga termasuk tanda-tanda wong sing ino. Makanya harus kredibel, men-share informasi itu harus kredibel. Jadi kalau men-share info yang salah itu sama dengan kita berbohong meskipun tidak lisan tetapi secara jari. Kemudian wakatratul aiman, banyak bersumpah palsu. Kakean dosa palsu. Saking kepingin ingin dipercaya sampai wallahi saya tidak melakukan hal itu. Nah, ini sumpah palsu, apalagi sumpah dengan mengucapkan kalimat Allah ini termasuk dosa. Kemudian wakasratul hawaij ilan nas, terlalu banyak proposal untuk manusia. Jaluk-jaluk niki boten pareng. Jadi diminimalisir yang namanya minta-minta. Lek zaman sakniki modern nih yo jaluk proposal. Ya Ali, he Ali, wali syaqi, lan iku tetep ketuwe wong kang ciloko utawi dalatu alamatin, telu piro-piro tetenger. Jadi semuanya 3 ngoten ciri-cirinya. Kemudian ciri dari orang yang syaqi atau orang yang celaka, orang yang tidak bahagia, lawannya dari syaqiyun itu sa'idun. Jadi kalau sa'idun itu berbahagia, syaqiyun orang yang celaka atau orang yang tidak berbahagia. Wong sing gak bakal nemu seneng niku enten pinten 3. Napa mawon? Kutul harami, makan barang yang haram. Sudah kula jelaskan. Wajtinabul alim, jauh dari orang-orang alim, jauh dari ulama. Tidak pernah ikut kajian, gak pernah ikut ngaji, cenderung menghindari ngaji. Wa sholatuhul liwahdi, dan sholat sendirian lah. Maka kita harus sering-sering sholat jamaah. Walil mujrim iku tetap ketuwe wong kang dosa utawa mujrim orang yang melakukan pelanggaran. Salasu alamatin utawi 3 piro-piro tondo. Hubbul fasadi, demen kerusakan, wadhurul ibadi lan dadi kemelaratane piro-piro kawula, wajtinabur rasyad lan ngedoi pituduh. Ngoten. Lalu kemudian tanda-tanda dari orang yang mujrim atau orang yang berbuat kejahatan, jama'i mujrimun, mujrimin. Apa saja 3 itu? 1, seneng berbuat kerusakan, seneng gawe chaos, seneng gawe goro-goro. Yang nomor 2, wadhurul ibadi, suka membahayakan orang lain. Lah ini hati-hati. Memfitnah orang lain, membuat orang lain ada dalam bahaya. Kemudian membuli orang lain itu juga membahayakan orang lain. Ini hati-hati. Wadhurul ibad. Dengan kita membuli kan akhirnya mereka kena mental. Nah, kalau hati mereka sakit, mental mereka kena, kita ini termasuk orang-orang yang jahat, penjahat kita itu.
Nah, kemudian apa? Wajtinabur rasyad, orang-orang yang menjauhi nasihat. Dinasehati mboten purun, nganggep awake luwih dhuwur, nganggep dekne iki VIP, nganggep dekne iki wong penting. Nah, apalagi pendakwa iki penyakite kula barang iki napa gak gelem dinasehati. Padahal nasihat itu perlu, meskipun dia orang alim, meskipun dia orang apalagi pejabat, meskipun dia ini tahta status sosialnya ini tinggi, harus mau dinasehati. Tapi yang memberikan nasihat juga begitu, mengkritik itu dengan adab. Tidak boleh menasehati itu dengan cara yang kasar, dengan cara yang kotor, atau dengan cara membuli secara fisik dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan nasihat. Mengkritik itu harus on point, bukan dikritik orangnya, tapi dikritik kelakuannya yang jelek, dikritik akhlaknya yang jelek. Maka tetap tidak boleh menjauhi nasihat, dan juga orang yang menasehati itu juga harus dengan yang baik. Ya Ali, wahai Ali, walil zalimi lan iku tetep keduwe wong kang zalim, utawi dalatu alamatin telu pira-pira tetenger, layu bali ora merdulekaken, gak peduli, gak ngurus sapa wong min ayyi syai'in, saking endi-endine suci-suci, gak peduli ambek opo wae. Nah, yakul mangan sapa wong, wayak haru lan maksa-maksa, lan maksa-maksa wong madinahu ing wong kan den utangi sapa man. Wah iki waya bektisu lan nabok sapa wong bihi kelawan matin idza amkana tatkalane mungkin apa batsyun utawa nabok hu ing wong. Jadi yang terakhir fasal yang menunjukkan tanda-tanda dari orang zalim itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, la yubali min ayyi syai'in yakul. Min ayyi syai'in yakul. Orang yang tidak peduli dari mana dan apa saja yang jadi makanannya. Ya Allah, ini sudah kula jelaskan panjang lebar tentang pentingnya memberikan makanan yang halal pada perut sendiri dan juga perut keluarga yang kita tanggung. Kemudian yang kedua, wayak harumadinahu. Orang yang zalim ini adalah orang-orang yang memaksa-maksa ketika nagih hutang gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti bank titil, terus kemudian pinjol itu kan Masya Allah, fenomena zaman sekarang pinjol itu kan mereka memudahkan untuk mencairkan, dan orang-orang yang dalam keadaan terdesak ini akhirnya apa? Akhirnya ya tergiur dengan mudahnya untuk mendaftar pinjol dan juga mencairkan pinjol. Tetapi bunganya luar biasa mencekik, lalu ketika menagih itu juga kasar, dan juga sampai banyak berita banyak orang ini yang bunuh diri karena tercekik hutang online lah. Ini hati-hati. Orang yang hutang juga begitu, harus mengutamakan membayar kepada orang yang kita ini hutang. Jangan utang ae nguapi-ngapi suopan, giliran ditagih wayahe butuh dadaknan ngolor-ngolor, dadak wis duwe-duwe terus digawe blonjo-blonjo, digawe liburan, terus mari ngono iku di statusno, diwaca ambek wong sing ngutangi. Ya loro ati. Nggih, kene kadang ngutangi ku duduk krana kene iki duwe, krana sakno. Nek butuhe nggih akeh, tapi nggih krana kita ini ada bi'ainir rahmah, dengan mata memandang dengan kasih sayang wong sing duwe utang, wong sing utang iki lho butuh ngoten. Akhirnya kita meluangkan rezeki kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka ya ketika sudah ada, tapi memang kadang psikologisnya orang yang berhutang itu ketika dia ini dihadapkan pada hutang, lalu kemudian dia menerima uang, baik itu dari gajinya atau dari
mendapatkan rezeki lain itu tidak segera dibayarkan, karena kan psikologisnya begini, wah iki lek tak bayarno utang aku gak oleh opo-opo lah. Sifat keegoisannya itu kadang itu muncul lebih banyak ketika dia ini berhutang. Maka ini harus sejajar nggih, orang yang menghutangi itu tidak boleh kasar ketika menagih. Makanya dalam fikih itu ada fikih muamalah, itu ada istilah qardul hasan atau hutang dengan cara yang baik, menghutangi dengan tidak diberikan bunga yang banyak, ya, tidak mencekik, tapi juga tidak menagih dengan cara-cara yang kasar, yang namanya qardul hasan di dalam fikih muamalah. Kemudian wayabti syubihi idza amkanahu, atau orang yang menagih hutang ini sampai nyewa debt collector, akhirnya sampai nempeleng orang-orang yang ditagih utangnya. Lah ini adalah ciri-ciri orang yang zalim. Sedangkan kita tahu bahwa la udwana illa 'ala zalimin. Musuhnya Allah itu bukan orang kafir. Musuhnya Allah itu bukan orang munafik, tetapi musuhnya Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, sedangkan orang yang dizalimi ini doanya mustajabah. Sampun, kita lanjut besok. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.